Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di siang hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa sama-sama kita hadir di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat zuhur berjamaah, dan kembali kita akan menikmati Maidatur Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Tentu kita berharap mudah-mudahan setiap detik waktu ibadah kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak bisa kita jadikan wasilah mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan Allah berkenan masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah kita kembali akan bisa mengkaji salah satu ilmu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, yaitu ilmu waris, di mana Nabi bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuha, belajarlah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah. Di mana pada kesempatan di siang hari ini kita akan melanjutkan tema sebenarnya masih terkait dengan rukun ketiga dalam 3 rukun waris, yaitu seputar ahli waris. Dan konsep yang akan kita bahas tentang hukum waris hari ini jemaah sekalian disebut dalam ilmu waris dengan istilah hijab ahli waris ya. Tapi mengingat waktu yang kurang lebih sekitar setengah jam, ini semakin maju kita atau semakin mundur ya kita sholat duhur, berarti semakin mundur juga Pak nanti buka puasa Ramadannya. Buka puasa Ramadan nanti jam berapa kira-kira Pak? Hampir setengah 7 ya, setengah 7 ya. Nah, jadi karena waktu yang singkat terbatas kurang lebih setengah jam, mungkin wallahualam nanti apakah bisa semua kita akan bahas tentang konsep hijab ini, karena sebenarnya lumayan cukup banyak dan juga cukup agak menguras ya pikiran kita untuk menghafal. Karena konsep hijab ini jamaah sekalian merupakan konsep yang terkait dengan bahwa tidak semua ahli waris itu mendapatkan hak waris ya, dengan syarat-syarat tertentu. Makanya sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan tidak boleh seseorang berfatwa tentang hukum waris kalau tidak memahami konsep hijab dalam ilmu waris, karena dikhawatirkan bisa memfatwakan seseorang sebagai penerima hak waris padahal dia tidak dapat hak waris karena terhalangi oleh ahli waris yang lain. Nah, jadi konsep hijab ini sebenarnya jemaah sekalian terkait dengan konsep di mana sesama ahli waris itu saling menghalangi haknya. Ya, saling menghalangi haknya. Makanya hijab itu kan Pak artinya secara bahasa adalah apa? Membatasi kan, menghalangi sesuatu ya. Jadi konsep hijab waris ini bukan ahli warisnya dipakai jilbab Pak, bukan ya. Jadi konsep tentang adanya ahli waris yang tidak dapat hak waris karena terhalangi oleh ahli waris lain. Nah itu. Nah, istilah untuk menyebut Pak ahli waris yang terhalangi nanti disebut dengan istilah mahjub ya. Jadi ahli waris yang terhalangi itu disebut dengan mahjub, sedangkan ahli waris yang menghalangi itu disebut hajib. Jadi yang menghalangi hajib, yang terhalangi mahjub ya. Nah, konsep ketika sang hajib menghalangi sang mahjub namanya disebut hijab. Atau hijab dalam bahasa bukan hijab sebenarnya, hijab ya, jimnya itu panjang, hijab ya. Jadi misalnya jemaah sekalian, misalnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Pak, bahwa kakek itu kan sebenarnya ahli waris ya, atas harta siapa Pak? Anak apa cucu?
Kalau seseorang disebut kakek, berarti pewarisnya cucu, bukan anak ya. Kalau seorang disebut bapak, baru ahli waris, pewaris yang meninggal anak ya. Jadi kakek itu hubungannya dengan cucu. Jadi ketika seorang cucu meninggal, dia masih punya kakek ya, maka sang kakek ini sebenarnya ahli waris ya mas sekalian. Tapi kalau sang cucu ini punya ayah yang merupakan anak dari sang kakek tersebut, ya maka sang kakek tidak dapat hak waris. Kenapa? Karena terhalangi oleh anaknya yang merupakan bapak dari almarhum ya. Maka sang bapak dari almarhum ini Pak namanya disebut apa? Hajib. Nah, sang kakek namanya disebut mahjub. Nah, itu terhalanginya hak waris kakek karena masih ada sang ayah dari almarhum cucunya, itu disebut hijab. Nah, jadi maka sekali lagi tidak semua ahli waris itu dapat hak waris. Makanya seperti saya sampaikan kemarin Pak, ketika kita membahas siapa saja ahli waris gitu ya, pusing-pusing kita ngampalin sejumlah ahli waris Pak, rupanya nggak dapat semua. Tapi nggak apa-apa, artinya kita hafalkan karena apa bisa jadi nanti dapat hak waris dalam kondisi yang menghalangi itu tidak ada. Nah malah sebatas bacaan saya Pak terhadap kompilasi hukum Islam ya yang berlaku di negara kita yang ada di KUA itu sepertinya kurang komprehensif menjelaskan tentang ahli waris Pak. Karena kalau tidak salah di kompilasi hukum Islam di negara kita itu hanya sampai batas ya anak, orang tua, kemudian saudara gitu ya, suami istri. Jadi tidak sampai ke paling ujung dari ahli waris yaitu sepupu. Nah, itu yang jadi masalah Pak, karena nanti akan menimbulkan problem ketika misalnya seseorang meninggal tapi dia nggak punya orang tua ke atas, nggak punya anak ke bawah gitu ya, nggak punya pasangan, nggak punya saudara, tapi dia punya keponakan misalnya. Ya, saudaranya udah pada meninggal semua misalnya Pak, tapi dia punya keponakan. Saya pernah Pak ditanya oleh seseorang tentang masalah waris dalam suatu forum gitu kan. Akhirnya dia tanya secara WhatsApp, dia statusnya sebagai keponakan laki-laki Pak dari saudara laki-laki bibinya. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki bibinya, paham ya? Jadi status dia adalah keponakan dari bapaknya, itu adalah saudara dari seorang wanita yang nggak punya ahli waris dari orang tua, anak dan seterusnya. Tapi saudara-saudaranya udah pada meninggal semua Pak. Tapi saudara-saudara yang sudah meninggal ini tadi Pak, rupanya ada yang laki-laki perempuan juga punya keponakan banyak. Nah kebetulan yang nanya ini di WhatsApp itu nanya gitu ya, ini adalah ahli waris yang menurut hukum waris dia ahli waris memang karena keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Tapi Pak, rupanya keponakannya yang lain ya dari keponakan perempuan ataupun keponakan dari saudara perempuan merasa juga berhak dapat hak waris. Ya, saya sampaikan apa adanya hukum warisnya seperti ini. Rupanya apa yang saya jawab itu Pak di-share di grup keluarganya, marah-marah nih Pak. Apa namanya, ada sebagian mereka itu kemudian WhatsApp saya, nggak tahu siapa, nggak kenal siapa gitu, tiba-tiba bilang nanti saya tuntut kamu di di pengadilan. Kenapa orang tiba-tiba nuntut ini kan? Karena rupanya tadi dia nge-share jawaban yang memenangkan dirinya tapi tidak disetujui oleh siapa? Keponakannya yang lain. Nah, karena rupanya di pengadilan agama sendiri Pak atau di kompilasi hukum Islam sendiri tidak menjelaskan sampai pada level keponakan gitu ya, hanya sampai level saudara saja. Tapi rupanya fakta di lapangan ada juga kasus seseorang meninggal nggak punya orang tua, nggak punya anak, nggak punya pasangan, nggak punya saudara, tapi dia punya keponakan. Ya. Dan menghafal ahli waris keponakan ini kan cukup seperti yang kita sudah bahas sebelumnya Pak. Agak masih ingat nggak keponakan ahli waris itu bagaimana Pak? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Nah itu kan itu keponakannya ahli waris gitu kan. Nah, jadi kalau keponakannya dari saudara perempuan atau keponakannya perempuan ya atau dari saudara seibu, nah itu kan bukan ahli waris. Padahal keponakan bisa jadi jumlahnya banyak gitu ya. Dan mereka bisa jadi Pak berhasrat, bernafsu terhadap harta yang ditinggalkan oleh bibinya atau pamannya kan bisa saja kan. Nah, jadi sekali lagi ini salah satu persoalan yang di negeri kita sebenarnya belum tercover hukumnya ya, karena mungkin menganggap bahwa kebanyakan orang meninggal itu sampai level ahli warisnya hanya di saudara saja, padahal ada juga kasus-kasus lebih dari itu ya. Baik, nah maka sebelum kita masuk kepada masalah hijab jemaah sekalian, sedikit saya ingin mengingatkan kembali ya, ahli waris yang internal ataupun yang eksternal Pak, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu,
intinya kan adalah perbedaan internal dan eksternal. Kalau internal itu ring pertama langsung terhubung kepada almarhum, sedangkan eksternal itu ya ring berikutnya, kedua, ketiga, keempat atau seterusnya. Yang intinya dia tidak langsung terhubung kepada almarhum ya, tapi terhubung kepada almarhum lewat ahli waris yang lain. Nah, ini sudah kita bahas bahwa ahli waris internal itu ada 6. Pertama adalah anak laki-laki dan kedua anak perempuan dari almarhum. Ketiga atau keempat adalah suami atau istri ya, dan yang kelima dan keenam adalah ayah dan ibu ya. Nah, tapi dari 5 hal ini Pak, maksimal berapa yang bisa ada? Maksimal. Masih ingat? 4 atau 5? Ini 4 mikirnya ke pasangan istri aja terus nih Pak, 4. 5 Pak, 5 ya. 5. Jadi bapak ibu mungkin masih hidup, anak laki-laki perempuan juga mungkin ada, tapi tidak mungkin bisa menggabungkan antara suami dan istri. Jadi maksimalnya hanya 5 saja ya. Jadi seseorang ketika meninggal bisa jadi orang tuanya masih hidup, bapak ibunya Pak ya, dan yang berikutnya dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, tapi dia tidak mungkin kan memiliki suami sekaligus istri gitu ya. Jadi artinya salah satu antara keduanya, apakah suami atau istri. Maka maksimal ahli waris internal itu ada 5 ya. Tapi kalau ahli waris eksternal cukup banyak ya, dari jalur dan kita bisa bagi menjadi 3 nih, sedikit kita ulangi dulu Pak ya. Jadi ada 3 pembagian. Pertama dari jalur yang ke atas ya. Jalur yang ke atas ini adalah kakek nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu ya. Lalu kemudian yang kedua ke bawah adalah cucu ya, tapi cucunya pun hanya cucu dari jalur anak laki-laki, mau cucu perempuan ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki ya. Dan yang ke samping intinya ada 4 Pak ya. Yang ke samping intinya ada 4, yaitu saudara, kemudian keponakan, lalu paman, dan yang keempat adalah sepupu ya. Jadi yang ke samping saudara, keponakan, paman, dan sepupu ya. Tapi dengan kaidah yang tadi saya katakan Pak, untuk level keponakan, paman, dan sepupu hanya yang laki-laki saja ya. Kalau saudara semuanya ahli waris, mau saudara laki, saudara perempuan, mau yang sekandung, mau sebapak, mau seibu, semuanya ahli waris. Tapi kalau untuk di keponakan hanya yang laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau sebapak. Nah, demikian juga dengan paman. Paman ahli waris hanya paman dari jalur ayah saja. Ya, paman saja, bibi bukan ahli waris. Begitu juga paman bibi dari jalur ibu bukan ahli waris. Sepupunya juga begitu. Sepupu yang ahli waris hanya sepupu laki-laki dari paman saudara dari ayah almarhum. Nah, jadi maka mudahnya kalau ingin menghafalnya Pak ya, intinya saudara semuanya ahli waris, tapi keponakan, paman, dan sepupu hanya laki-laki saja yang ahli waris. Siapa yang menentukan itu semua Pak? Hah? Yang nentuin itu Pak? Ustadz atau negara? Ya, jawabannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nentuin semua ini adalah Allah melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah sekarang kita akan masuk kepada konsep hijabnya jemaah sekalian ya. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh kasus bagaimana adanya saling hijab antar ahli waris, kita akan pahami dulu konsep hijab ya dari 5 sisi. Yang pertama jemaah sekalian, definisi hijab. Definisi hijab itu apa? Ya, tadi substansinya sudah saya jelaskan, intinya ahli waris saling menghalangi hak waris ya. Nah, tapi secara definisi, secara terminologis, definisinya disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah kurang lebih adalah man'u man qama bihi sababul irthi minal irthi bil kulliyati aw min awfari hadzaihi. Jadi definisinya adalah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk menerima hak waris, baik digugurkan secara keseluruhannya atau sebagian saja. Artinya hijab ini Pak, bisa hijab yang menghalangi 100% hak warisnya, bisa hijab yang hanya menghalangi sebagian saja. Ya, misalnya kalau yang menghalangi seluruhnya Pak, contohnya tadi kita sebutkan di awal, kakek terhalangi 100% hak warisnya ketika almarhum masih punya ayah. Tapi ada juga ahli waris Pak, juga disebut terhijab sebenarnya, tapi cuma setengah saja. Misalnya seorang istri Pak, ya, seorang istri dari almarhum,
almarhum suaminya. Kalau almarhum suaminya tidak punya anak, hak warisnya kan adalah 1/4, ya kan? Nah, kalau kemudian almarhum punya anak, Pak, berkurang hak warisnya dari 1/4 menjadi 1/8. Nah, berarti kan bisa kita katakan bahwa hak warisnya berkurang atau terhijab sebagian, ya. Dan mudahnya, Pak, kaidahnya adalah kalau kita bicara dalam konteks terhijab sebagian besar ahli waris yang dihalangi sebagian hak warisnya itu setengahnya. Jadi kalau 1/3, maka setengahnya berapa, Pak? 1/6. Jadi artinya ahli waris itu kalau dia terhalangi setengahnya dari 1/3 berubah menjadi 1/6. Kalau hak warisnya awalnya 1/2 berubah menjadi 1/4. Kalau 1/4 berubah menjadi 1/8. Nah, itu aja apa kaidahnya gitu ya. Jadi tidak ada misalnya hak warisnya itu awalnya 1/4 berubah menjadi 1/6 misalnya ya. Karena 1/4 itu nanti pasangannya dengan 1/8 ya. Jadi mudahnya ketika kita bicara dalam konteks berkurangnya hak waris, maka setengahnya dari bagian yang awalnya ya. Nah, dalilnya apa jemaah sekalian? Dalil bahwa ahli waris itu bisa terhalangi haknya ya. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, "Al-hiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Kata Nabi SAW, bagikanlah harta waris itu kepada yang berhak ya, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang nanti akan kita jelaskan dalam teknik penghitungannya, yaitu seperti ibu yang dapat 1/4 atau 1/8, anak perempuan dapat 1/2. Itu ketentuan Al-Quran. Yang ada berapa angkanya, Pak? Masih ingat nggak? Angka pecahan dalam Al-Quran ada 6 ya, ada 6. Dari yang paling besar 2/3, lalu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Nah, jadi Allah SWT, Nabi mengatakan berikan ahli waris sesuai ketentuan Al-Quran dulu, yang 6 angka ini tadi, Pak. Maka kalau masih ada sisa, kata Nabi SAW ya, kalau masih ada sisa, berarti sisa dari 2/3 berapa? 1/3. Sisa dari 1/2? 1/2. Sisa dari 1/3? 2/3. Sisa dari 1/4? Berapa? Ini kok pada berat gitu jawabnya, Pak? Nggak pengen harta waris ini, Pak? 1/4, 3/4 ya. Sisa dari 1/6 5/6 ya. Dan sisa dari 1/8 7/8 ya. Jadi kata Nabi SAW, berikanlah kepada yang berhak berdasarkan 6 angka pecahan Al-Quran tadi, Pak. Dan kalau masih ada sisa seperti yang tadi kita sebutkan, diberikan ke siapa sisa tersebut? Fali aula rajulin dzakar. Diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling utama. Maksud laki-laki yang paling utama itu, Pak, adalah yang paling dekat hubungannya kepada almarhum. Jadi ketika seseorang meninggal, Pak, dia punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki. Ya, orang meninggal punya anak laki-laki, Pak, dia juga punya saudara laki-laki. Ini kan berarti ahli waris laki-laki ya. Antara anak laki-laki dengan saudara laki-laki, Pak, mana yang hubungannya paling utama kepada almarhum? Anak laki-laki. Padahal dua-duanya kan ahli waris nih. Tapi karena anak laki-laki lebih utama daripada saudara laki-laki almarhum, Pak, maka saudara laki-laki almarhum tidak dapat hak waris. Karena diberikan sisanya kepada anak laki-laki yang ahli waris paling utama kepada almarhum. Nah, maka dari hadis Nabi ini, Pak, mengisyaratkan bahwa ahli waris yang terjauh itu terhalangi oleh ahli waris terdekat. Dalam hal ini anak menghalangi saudara misalnya ya, dan seterusnya ya. Jadi konsepnya adalah mana yang paling dekat dari ahli waris laki-laki itu menghalangi ahli waris laki-laki yang paling jauh ya. Dan kebanyakan, Pak, yang menerima sisa itu adalah laki-laki. Makanya tadi kan kita sebutkan, Pak, setelah saudara kan semuanya laki-laki kan, keponakan, paman, sepupu kan semuanya laki-laki. Jadi kalau ada orang meninggal misalnya, Pak ya, ada orang meninggal nggak pernah nikah, Pak, nggak pernah nikah. Lalu kemudian orang tua udah meninggal semua karena nggak nikah, dia nggak punya anak misalnya. Lalu kemudian dia punya saudara, tapi saudaranya sudah meninggal lebih awal, Pak. Ya, saudaranya meninggal lebih awal. Namun dia punya keponakan dari saudaranya tadi, Pak, dan juga masih punya paman dari jalur ayahnya. Nah, maka dalam hal ini yang menerima hak waris orang yang meninggal ini tadi, apakah paman dan keponakannya dapat bersama-sama atau hanya keponakan saja, Pak, atau pamannya saja? Kita lihat mana yang paling dekat kan, antara keponakan dengan paman siapa yang paling dekat hubungan kepada almarhum? Keponakan. Maka yang dapat hak waris di sini keponakan.
Jadi urutannya itu Pak, urutannya itu setelah anak dan orang tua ya, yang paling kuat anak, kemudian orang tua, nah baru urutan berikutnya saudara, keponakan, paman, sepupu. Urutannya kayak gitu. Termasuk ketika kita bicara dalam masalah perwalian nikah. Ya, kalau dalam perwalian nikah kan begitu juga Pak. Urutannya adalah bapak, kakek, ya, kemudian saudara, keponakan, paman, baru sepupu. Nah, itu urutan perwalian. Jadi urutan perwalian itu sama dengan urutan ahli waris dari jalur laki-laki ya. Nah, ini dari sisi dalilnya. Nah, kaidahnya sederhana ya, seperti yang tadi kita sebutkan, ahli waris terdekat kepada mayit atau pewaris yang disebut dengan hajib itu menutupi bagian ahli waris yang terjauh yang disebut dengan mahjub. Nah, jadi hijab itu kaidahnya adalah hajib menghalangi hak dari mahjub ya. Nah, ini dari sisi kaidah. Nah, klasifikasinya bagaimana? Tadi sudah kita singgung Pak dalam definisi ya. Jadi klasifikasi dari hijab itu bisa dibagi menjadi dua seperti yang tadi kita definisikan. Tapi dari dua ini nanti ada pecahannya sedikit ya, ada rinciannya sedikit. Tapi dua hal ini Pak seperti yang tadi disebutkan dalam definisi ya. Jadi klasifikasi hijab itu dibagi dua. Pertama ada hijab hirman dan yang kedua ada hijab nuqsan ya. Nah, hijab hirman ini yang tadi kita sebut Pak, yaitu hak warisnya 100% tidak dia dapatkan. Itu disebut hijab hirman. Jadi dalam bahasa Arab orang yang nggak dapat warisan 100% itu disebut hijab hirman. Dia ahli waris tapi dia terhalangi 100% hak warisnya. Nah, itu disebut hijab hirman. Hijab hirman atau hijab herman. Ya, yang punya nama Herman berarti terhalangi hak warisnya, Pak. Hijab hirman. Banyak yang namanya Herman ya. Ada? Mana Herman? Pak Herman ya. Nggak terhalangi hak warisnya Pak ya. Yang menghalangi malah. Baik, kemudian yang kedua Pak, kalau hak warisnya terhalangi sebagian saja atau dikurangi, namanya disebut hijab nuqsan ya. Nuqsan itu diambil kata naqis. Naqis itu artinya berkurang ya. Jadi nuqsan itu terhalangi sebagiannya saja. Nah, lalu jemaah sekalian, hijab hirman yang terhalangi 100% ini tadi Pak, dibedakan lagi oleh para ulama faraid menjadi dua jenis. Yang pertama hijab hirmannya karena berdasarkan sifat atau wasfi ya, dan yang kedua hijab hirmannya berdasarkan syaksi. Syaksi itu adalah berdasarkan dia terhalang oleh ahli waris yang lain, berdasarkan orang ya. Nah, kalau hijab hirman berdasarkan sifat Pak, ini sebenarnya tidak kita masukkan dalam bab hijab. Hijab hirman yang berdasarkan sifat ini tidak kita masukkan dalam bab hijab, tapi ini sebenarnya terkait dengan penghalang ahli waris karena dia tersifati dengan salah satu dari tiga sifat yang sudah kita bahas dalam bab ahli waris ya. Jadi dia bukan terhalang oleh ahli waris yang lain Pak, tapi karena dia melakukan sesuatu atau terjadi pada dirinya sesuatu yang membuat dia tidak bisa dapat hak waris. Nah, dalam hal ini tiga hal ya. Yang pertama adalah karena dia kafir atau murtad dari Islam ya, maka ahli waris yang murtad itu tidak dapat hak waris. Tapi murtadnya kapan Pak dia nggak dapat hak waris? Sebelum almarhum meninggal atau sebelum harta dibagi? Nah, ya ini harus ditegaskan juga nih ya. Saya ulangi lagi Pak. Jadi kalau ada seorang anak Pak masih muslim ketika bapaknya meninggal ya, lalu kemudian waliyadzubillah beberapa waktu berikutnya dia murtad, setelah murtad hartanya baru mau dibagi dari bapaknya, maka yang murtad ini tadi tetap dapat hak waris. Kenapa? Karena ketika bapaknya meninggal dia masih muslim ya. Tapi kalau misalnya dia murtad sebelum bapaknya meninggal Pak, maka terhalangi hak warisnya ya, terhalangi hak waris dari ahli waris yang murtad atau kafir sebelum bapaknya meninggal. Nah, jadi kekafiran ini menghalangi hak waris kalau terjadi sebelum pewarisnya meninggal ya. Yang kedua adalah jika si ahli waris ini Pak membunuh sang pewaris ya, karena nggak sabar dapat hak waris, akhirnya dia bunuh pewarisnya. Nah, ini kan dia sudah butuh uang karena banyak hutang. Wah, bapak saya lama banget meninggalnya, dicekik sama bapaknya. Nah, maka terhalang ya warisnya ya. Ya. Bahkan sebagai para ulama mengatakan Pak, bahkan sekalipun pembunuhannya itu tak sengaja, itu kalau terbukti memang dia yang menjadi sebabnya, maka terhalangi hak warisnya. Seperti yang kita pernah contohkan Pak ya. Jadi misalnya ketika anaknya Pak lagi mau manen durian, sekarang lagi musim durian kan.
Dia lagi manen durian Pak, dia naik pohon mau motong durian, ya dia lempar ke bawah, jatuh ke kepala bapaknya gitu. Bapaknya meninggal waliyadzubillah, itu dengan nggak sengaja itu kan. Maka dia termasuk tidak dapat hak waris. Ya, tapi keluarganya Pak, ahli warisnya yang lain, nah itu sebaiknya semacam menyediakan atau menyisihkan ya hak warisnya itu yang biasa kita sebut dengan istilah uang kerahiman. Nah, ini kan nggak sengaja gitu ya. Jadi kasihan juga misalnya dia nggak dapat hak waris ya. Tapi tetap dia tidak disebut sebagai penerima harta waris, walaupun bisa saja dia dapat hibah dari ahli waris yang lain. Ya. Kecuali kalau misalnya memang sengaja membunuh gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ya dihukum tidak dapat hak waris dan tidak usah diberi uang kerahiman. Ya. Dan yang terakhir adalah karena berstatus sebagai budak atau hamba sahaya. Ya. Yang mana untuk yang ketiga ini adalah hari ini mungkin tidak ada lagi sistem perbudakan. Ya. Jadi paling tidak dua hal saja Pak yang masih memungkinkan ada hari ini seorang ahli waris tidak dapat hak waris karena terjadi pada dirinya sesuatu. Nah ini namanya disebut dengan hijab hirman wasfi atau berdasarkan sifat. Ya. Nah adapun kalau hijab hirman syakhsi Pak, inilah yang sebenarnya kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan ahli waris yang terhalangi oleh ahli waris yang lain ya. Dan dalam hal ini hijab hirman syakhsi ini Pak berlakunya kebanyakan ya, khususnya yang 100% ini. Yang 100% itu terjadi pada ahli waris eksternal. Ya. Tapi kalau untuk hijab nukson Pak, hijab nukson yang mana berkurang hak warisnya tapi tidak terhalangi 100% bisa terjadi pada ahli waris internal, bisa juga pada ahli waris eksternal. Nah, tapi kalau yang 100% terhalangi hanya berlaku pada ahli waris eksternal saja. Nah, sedangkan kalau hijab nukson ya, hijab nukson ini Pak ada dua kemungkinan yang tadi saya sebutkan ya, bisa berlaku pada ahli waris internal, misalnya seperti istri dari haknya seperempat menjadi seperdelapan, suami dari haknya seperdua menjadi seperempat. Nah, berarti kan dia ahli waris internal padahal ya. Ayah misalnya Pak, atau ibu ya, ibu yang awalnya sepertiga bisa menjadi seperenam. Nah, itu kan padahal dia internal ya, dia internal tapi bisa berkurang. Adapun eksternal ya sama seperti yang hijab hirman syakhsi ya. Nah, kalau dari sisi angka pecahannya Pak, ini contohnya. Nah, tadi sudah berulang kali kita sebutkan ya. Dari seperdua menjadi seperempat, dari seperempat menjadi seperdelapan, dari sepertiga menjadi seperenam. Nah, tapi ada juga nanti yang tidak berpasangan. Dari 2/3 bisa menjadi seperdua atau bahkan sampai seperenam. Ya, jadi 2/3. 2/3 ini kan sebenarnya pasangannya kan kalau 2/3 dibagi 2 berapa Pak? 2/3 dibagi 2. Nggak ada hitungan. Kalaupun ada hitungannya Pak, 2/3 dibagi 2 bukan hitungan Al-Quran. Maksudnya tidak ada dalam Al-Quran angka pecahan 2/3 dibagi 2. Tapi kalau dibagi secara matematika berapa? 2/3 bagi 2. Berapa? Cara pembagiannya gimana? Gimana? Saya juga agak bingung. Berapa? 2/3 4 per 1/3 1/3. Nah itu bahasa Arabnya aja bingung tuh gimana tuh 1/3. 4/3 ya, 4/3 ya, mungkin 4/3 ya, bisa 4/3 ya. Oh iya, karena duanya kan dikali 2 ya, dikali 2 jadi 4, betul, 4/3 ya, 2/3 setengahnya 4/3. Tapi kalau dalam hitungan waris Pak nggak ada angka 4/3 ya. Makanya 2/3 ini nanti ketika dibagi 2, ketika dia terhalangi sebagiannya itu bukan 4/3 tapi malah 1/2. Nah, antara 2/3 sama 1/2 besaran mana? 2/3 dengan 1/2 Pak, besaran mana? 2/3. 2/3 lebih besar daripada 1/2 ya. Lalu bisa jadi 1/6. Nah, ini pengecualian ya. Ini pengecualian dari angka pecahan dalam Al-Qur'an yang tidak berlaku pengurangan setengahnya ya. Baik. Nah, kemudian ya Mas kalian, sebagai tambahan juga Pak disebutkan oleh para ulama ahli waris ya, terkait dengan hajib dan mahjub ya, pihak yang menghalangi dan pihak yang terhalangi. Ini bisa dibagi menjadi 4 ahli waris yang seperti ini. Pertama aja Mas kalian, khususnya yang hirman ini ya, yang terhalanginya 100%. Pertama, ada ahli waris Pak yang tidak pernah terhijab dan tidak bisa menghijab 100%. Dalam hal ini adalah suami atau istri. Jadi suami atau istri itu Pak tidak akan terhijab oleh siapapun, dia juga tidak akan menghijab siapapun ya. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, tidak pernah terhijab dan bisa menghijab. Ini ahli waris yang paling kuat.
Dia tidak akan pernah terhijab oleh siapapun, tapi dia malah bisa menghijab. Dalam hal ini ada dua, yaitu anak laki-laki almarhum atau ayahnya. Ini ahli waris yang paling kuat ya. Yang ketiga, berpotensi terhijab tapi tidak bisa menghijab. Tidak mungkin dia bisa menghijab, Pak, tapi dia berpotensi bahkan paling memungkinkan terhijab. Itu ahli waris yang paling jauh hubungannya kepada almarhum, yaitu sepupu laki-laki dari paman seayah yang kakeknya sama, neneknya beda. Kebayang, Pak? Sepupu laki-laki dari paman yang kakeknya sama, neneknya beda ya, atau sepupu dari paman seayah ya. Nah, itu ahli waris yang paling jauh tidak mungkin, karena setelah dia tidak ada lagi ahli waris, Pak ya. Setelah sepupu ini nggak ada lagi ahli waris. Tapi sebelum-sebelumnya banyak sekali ahli waris yang akan menghijab dia ya. Dan yang terakhir sisanya ya, sisanya ini berpotensi terhijab juga berpotensi bisa menghijab. Nah, ini bisa dibagi seperti itu. Baik, kita mungkin cukupkan jemaah sekalian dengan contoh nih, Pak ya. Sebagai penutup kita kasih contoh. Contohnya misalnya anak menghijab cucu, Pak. Anak menghijab cucu. Jadi almarhum ini ketika dia meninggal, Pak, misalnya dia punya anak laki-laki, dia juga punya cucu. Nah, maka dalam kasus ini si cucunya hajib atau mahjub? Cucu. Mahjub ya, terhijab. Ya, mahjub itu bahasa Arab, Pak. Terhijab bahasa Indonesia ya. Karena dalam bahasa Arab tidak ada imbuhan ter, Pak ya. Mahjub itu terhijab, dalam bahasa Indonesia terhijab. Jadi cucu terhijab oleh anak. Tapi ketika almarhum ini, Pak, anaknya sudah meninggal, sebelum almarhum meninggal ya, anaknya sudah meninggal duluan, Pak, maka cucu bisa dapat hak waris karena tidak ada lagi yang menghalangi. Nah, tetapi jangan sekalian, yang menghalangi cucu ini, Pak, ini juga harus kita tegaskan biar tidak keliru ya. Yang menghalangi cucu ini bukan hanya bapaknya saja, tapi juga pamannya, yaitu anak dari kakeknya yang lain ya. Dan maka dalam masalah ini si almarhum misalnya punya anak laki-laki satu, punya anak laki-laki dua ya, dan masing-masing misalnya punya cucu juga, Pak. Ketika dalam kasusnya seperti ini, anak laki-laki yang kedua meninggal misalnya, Pak ya, anak laki-laki yang kedua meninggal sebelum almarhum meninggal, tapi si almarhum masih punya satu anak laki-laki, maka tetap cucu dari jalur manapun mahjub. Kenapa? Karena almarhum kakeknya masih punya anak, walaupun itu bukan jalur kepada si cucu langsung ya. Nah, jadi atau bisa jadi anak yang menghalangi nggak punya anak misalnya, Pak, tapi tetap dia menghalangi cucu dari anak-anaknya yang lain. Nah, jadi maka dalam hal ini bukan yang menghalangi hanya dari bapaknya saja, tapi pamannya juga. Baik, ini kalau contoh kasus untuk yang ke bawah. Yang ke atas contoh kasusnya, Pak ya, yaitu ayah menghijab. Kali ini mudah nih. Ayah almarhum masih punya ayah, ayahnya masih punya bapak ibu, kakek nenek. Maka keberadaan ayah ini menghalangi kakek nenek. Tapi ketika ayahnya sudah tidak ada, Pak, ya artinya almarhum ketika meninggal bapaknya sudah meninggal lebih awal, tapi kakek neneknya masih hidup. Ya, karena panjang umur nih kakek neneknya, Pak. Maka kakek neneknya dapat hak waris. Ya, tapi dengan catatan bapaknya sudah meninggal. Ya, ini contoh kasusnya misalnya seseorang meninggal dan dia meninggalkan 3 ahli waris. Ya, berupa suami, ayah dan kakek. Jadi seorang wanita, Pak, meninggal, dia punya suami, ya, anak belum punya, tapi dia juga punya ayah, punya kakek masih hidup. Nah, maka dalam hal ini pembagian warisannya, Pak, suaminya dapat 1/2 setengah, ayahnya dapat sisa, sedangkan kakeknya mahjub. Misalnya harta warisnya 2 triliun, Pak, 2T, berarti suaminya dapat 1, bapaknya dapat 1, tapi kakeknya nggak dapat ya. Nah, pertanyaannya, ketika yang meninggal ini seorang wanita, Pak, suaminya dapat 1, bapak istrinya dapat 1, biasanya hartanya dikuasai oleh siapa? Suami. Nah, suami mau ngasih setengahnya ke bapak istrinya? Nah, itu yang jadi masalah itu. Kalau ini termasuk makan harta haram, dosa besar, Pak. Jadi dia harus berbagi kepada mertua, berarti maksudnya, Pak ya. Dia harus memberikan hak siapa? Mertuanya ya. Nah, ini kalau kasusnya seperti itu. Baik, kita tutup di sini, Pak. Saya ingin tutup dengan ahli waris yang paling kuat tadi, masih ingat nggak siapa, Pak? Ada 2 ya. Ke bawah anak laki-laki, ke atas ayah. Nah, ini kasusnya, Pak, anak laki-laki tidak mungkin terhijab, tapi dia pasti banyak menghijab. Ini ahli waris ya, Pak ya. Ini konstruksi ahli waris yang tadi kita tampilkan, Pak.
awalnya belum ada anak, Pak. Kalau kita lihat di sini awalnya belum ada anak di sini ya, posisi anak di sini nih, belum ada ya. Ketika kemudian kita letakkan di sini anak, Pak, yaitu anak laki-laki, maka yang warna hijau ini semuanya terhalangi. Terhalangi artinya tidak dapat hak waris. Tapi anak tidak bisa menghalangi yang di atas. Hanya mengurangi haknya saja. Sebagaimana anak tidak bisa menghalangi bapak ibunya yang meninggal, yang hidup ya, tapi hanya mengurangi saja. Tapi semua yang ke samping, Pak, saudara, keponakan, paman, sepupu terhalangi semua. Ya. Nah, ini kalau kita meletakkan anak. Begitu juga, Pak, begitu juga kalau almarhum ini meninggal, ya, awalnya kita hilangkan ayah di sini, Pak. Lalu kita letakkan di sini ayah. Maka begitu juga ayah ini akan menghijab banyak ahli waris, ya, termasuk ahli waris yang ke atas, tapi ayah tidak bisa menghijab yang ke bawah. Kesimpulannya, Pak, kesimpulannya ya, seluruh ahli waris ke samping terhalangi oleh keberadaan anak laki-laki atau ayah. Tapi ayah hanya bisa menghalangi yang ke atas, tidak bisa menghalangi yang ke bawah. Anak hanya bisa menghalangi ke bawah, tidak bisa menghalangi yang ke atas. Tapi yang menghalangi ini, Pak, hanya yang laki-laki. Artinya ayah yang laki-laki, ya nggak ada ayah perempuan, Pak ya. Ayah yang laki-laki dan anak laki-laki. Ya, kalau anak perempuan nggak. Kalau anak perempuan tidak menghalangi saudara dan seterusnya. Ya. Jadi yang menghalangi hanya anak laki-laki atau ayah saja. Nah, ini ahli waris yang terhalangi oleh dua ahli waris yang paling kuat, yaitu ayah dan anak laki-laki. Maka yang mungkin di antara jamaah sekalian hari ini sudah punya anak laki-laki, Pak, bersyukurlah. Ya, karena nggak pusing-pusing mikirin warisan siapa? Saudara, keponakan, sepupu gitu. Karena sudah punya anak laki-laki. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki, berpikirlah punya anak laki-laki. Ya, artinya kalau masih mungkin ya minta sama Allah punya anak laki-laki ya. Tapi kalaupun misalnya nggak mungkin lagi punya anak laki-laki, wah ini tinggal anak perempuan. Ya mungkin waktu masih hidupnya sering apa solusinya, Pak? Hibah saja ya, soalnya hibah, nggak boleh wasiat ya. Jadi kalau anak perempuan itu, Pak, jika kita ingin beri banyak, nggak bisa lewat jalur wasiat, hanya bisa lewat jalur hibah. Tapi nanti kalau kita tidak pernah hibahkan, Pak, ya udah dia akan dapat sesuai dengan hak warisnya, yang mana bagiannya cuman 1/2 atau 2/3, sisanya menjadi milik siapa? Ya saudaranya gitu kan. Nah, maka dalam hal ini biar mungkin tidak terjadi sesuatu, ya hibahkan sebagian dari harta yang kita miliki saat hidup. Kalau nggak punya anak laki-laki, wah ini kepikiran nih, ini seorang suami, wah istri saya nggak bisa punya anak laki-laki nih. Langsung kan jawab. Ya nggak apa-apa kalau niatnya. Baik, mungkin seperti itu jamaah sekalian yang Allah SWT. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa kasus, khususnya yang memang agak ribet, Pak, itu adalah hijab nukson ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, menghafalnya agak cukup banyak ya, karena berkurangnya itu kan juga nggak mudah untuk kita ketahui, karena syarat-syaratnya juga panjang. Tapi mungkin insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pada pembahasan hijab hirman dulu ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, supaya kita tutup? Tahu cukup? Cukup jelas atau semakin pusing belajar ilmu waris? Kalau semakin pusing, Pak, memang tanda hari kiamat. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan ya, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.